Salam dan bahagia. Berjumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah Asesmen Observasi dan Wawancara. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teknik pencatatan data observasi. Akan kita bahas juga mengenai penggunaan masing-masing teknik tersebut di dalam topik dan kajian psikologi. Baik, sebelum Anda menyimak video pembelajaran ini, siapkan kopi yang paling enak menurut Anda dan selamat menyimak. Salam. Mari kita mulai pembahasan mengenai teknik pencatatan data observasi. Di dalam psikologi terdapat beberapa teknik pencatatan data observasi. Yang pertama adalah model diary description. Yang kedua, anecdotal record. Yang ketiga, metode time sampling. Yang keempat, event sampling. Yang kelima, model checklist. Yang keenam, rating scale. Serta yang terakhir, mechanical device. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah model diary description. Pada model ini, pencatatan dilakukan secara informal, yakni mencatat secara kronologis, berurutan, mengenai perkembangan individu. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat kejadian atau sesegera mungkin setelah kejadian, setiap hari. Konsekuensinya membutuhkan interaksi yang tetap dan berlangsung lama. Namun, dengan model pencatatan diary description, data akan menggambarkan sebuah proses, sehingga datanya lebih kaya. Di satu sisi, waktu yang digunakan menjadi lebih lama di dalam mendapatkan data. Kelebihan diary description jelas pada gambaran proses yang cukup akurat serta detail, sekaligus memperkaya data. Kelemahannya pada sisi efisiensi, baik itu waktu dan sumber daya. Nah, selanjutnya diary description dibagi menjadi dua tipe atau kategori. Yang pertama adalah topical diary. Digunakan untuk mencatat salah satu aspek perkembangan saja. Sebagai contoh, misalnya apabila kita mau mengamati perkembangan balita, misalnya kita hanya menggunakan topical diary untuk melakukan pengamatan pada perkembangan bahasa, atau perkembangan seksual, atau perkembangan emosi, atau hanya sekedar perkembangan sosial saja. Pada tipe yang kedua, yang kita sebut sebagai comprehensive diary, digunakan oleh peneliti apabila ingin melakukan observasi secara menyeluruh atau komprehensif pada aspek perkembangan. Sebagai contoh, apabila kita tadi ingin mengamati perkembangan seorang balita, maka yang diamati dilakukan secara komprehensif, baik itu perkembangan bahasa, seksual, emosi, sosial, dan perkembangan yang lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana melakukan langkah-langkah pengamatan menggunakan model diary description. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu target perilaku yang mau diamati apa. Apakah hanya satu aspek saja atau menyeluruh? Sebagai contoh misalnya, kita akan mengamati perkembangan sosial pada anak PAUD. Selanjutnya, tentukan siapa observinya atau subjeknya. Sebagai contoh misalnya, balita di sebuah PAUD X. Nah, selanjutnya menyiapkan format pencatatannya. Nah, format pencatatan dalam diary description sesungguhnya lebih fleksibel. Yang paling penting adalah berisi mengenai informasi-informasi tentang observi, tanggal, waktu, karakteristik usia, kemudian lokasi, serta bagaimana setting suasana yang ada di tempat observasi. Lalu tuliskan
hasil pengamatan Anda. Nah, teman-teman, sebenarnya dari description ini sangat tepat digunakan untuk mengamati perkembangan individu dalam proses yang lama. Artinya apa? Artinya kalau Anda sebagai observer, Anda harus melakukan interaksi yang tetap dan berlangsung lama. Dalam kondisi itu, kemungkinan besar akan sulit ketika Anda mengamati langsung. Maka biasanya dalam model pengamatan seperti ini yang menggunakan model dari description biasanya menggunakan orang-orang terdekat dari subjek atau individu yang diamati. Sebagai contoh misalnya kalau di dalam balita kita mau mengobservasi perkembangan balita tersebut, tentu yang paling dekat bisa jadi itu adalah ibunya atau orang tuanya, atau kalau tidak ibu, pengasuhnya. Nah, pada contoh lain misalnya Anda ingin mengamati perkembangan kesehatan atau perkembangan perawatan diri seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Bagaimana perkembangan perawatan dirinya selama berada di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Nah, Anda bisa saja melatih orang terdekatnya, bisa jadi caregiver-nya atau orang tuanya atau saudaranya untuk melakukan pencatatan dengan diary description. Nah, sebelumnya memang harus dilatih. Apa saja yang harus dicatat dan apa saja yang harus diamati. Atau contoh yang lain misalnya, Anda ingin mengamati perkembangan kesehatan seorang ODA, orang dengan HIV/AIDS. Misalnya mengenai bagaimana seseorang ODA itu patuh terhadap anjuran untuk minum obat, karena seorang ODA itu harus rutin meminum obat. Anda bisa melatih caregiver-nya untuk melakukan pencatatan dengan model diary description, karena dengan model diary description perlu interaksi yang lama, interaksi yang tetap, dan hubungan yang dekat. Sehingga apa? Sehingga data yang dihasilkan juga detail, akurat, dan cukup kaya. Model pencatatan yang kedua adalah anecdotal records, yaitu model pencatatan observasi yang berfokus pada pencatatan hal-hal yang penting, mencakup apa dan bagaimana sebuah perilaku itu terjadi. Tidak membutuhkan waktu tertentu karena dapat dilakukan di mana saja. Nah, yang harus Anda ingat adalah perilaku apa yang harus dicatat. Terdapat 3 kategori di dalam model pencatatan anecdotal record. Yang pertama adalah molar behavior atau perilaku utama dari subjek yang akan diamati. Sebagai contoh misalnya, Anda mau mengamati aktivitas mahasiswa yang sedang berkuliah di dalam kelas. Kemudian ada subordinate molar unit, yakni deskripsi atau gambaran unit perilaku yang lebih kecil. Sebagai contoh misalnya, apabila aktivitas utamanya adalah kuliah di kelas, maka subordinate molar unitnya adalah mahasiswa sedang belajar materi observasi. Nah, yang ketiga adalah molecular unit, yakni mendeskripsikan bagaimana sebuah perilaku atau aktivitas itu terjadi. Sebagai contoh misalnya, mahasiswa melakukan praktek observasi dengan mengamati fisik dan non-fisik serta mendeskripsikan suasana. Jadi, di dalam model pencatatan anecdotal record terdapat 3 hal utama yang harus diamati dan dicatat. Satu adalah aktivitas utamanya, yakni molar behavior. Yang kedua adalah deskripsi unit perilaku. Yang ketiga adalah deskripsi bagaimana perilaku atau aktivitas itu terjadi. Selanjutnya, kelebihan dari anecdotal records adalah hasilnya akan memberikan pemahaman yang akurat
dari data yang unik, khas, spesifik, mudah didapatkan, sehingga memudahkan di dalam menarik tema dan kesimpulan. Karena yang dicatat hanya perilaku-perilaku tertentu saja yang sesuai dengan tujuan dari observasi. Namun, terdapat beberapa kelemahan, yaitu ketika Anda melakukan pengamatan, tentu perilaku yang Anda harapkan yang sesuai dengan tujuan observasi Anda tidak selalu muncul. Sebagai contoh misalnya ketika Anda mau mengamati perilaku agresivitas anak PAUD. Nah, ketika Anda mengamati salah satu indikator perilaku misalnya memukul, mengumpat, itu ternyata ketika Anda sedang mengamati tidak muncul sehingga tidak ada yang dicatat. Nah, kelemahan yang kedua adalah sulit diterapkan untuk subjek yang banyak. Nah, tentu saja hal ini akan menyulitkan ketika Anda mengamati dalam satu waktu, mencatat perilaku yang spesifik yang muncul dengan subjek yang banyak. Bagaimana kalau misalnya perilaku itu muncul secara bersamaan? Sehingga Anda akan kesulitan untuk melakukan pengamatan sekaligus melakukan pencatatan. Nah, kelemahan yang selanjutnya adalah tentu ini membutuhkan kejelian, kecermatan dari seorang observer. Maka untuk mengantisipasi hal ini Anda perlu berlatih, dan berlatih. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun sebuah model pengamatan dengan anecdotal record? Yang pertama adalah catatlah dengan segera kejadian yang muncul. Kedua, catat aktivitas perilaku utama target. Hal-hal yang diucapkan, respon, atau reaksi orang lain di dalam situasi yang diamati. Selanjutnya, mencatat setting atau deskripsi suasana, kapan, waktu, dan aktivitas itu terjadi. Nah, yang paling menonjol dalam anecdotal record ini adalah pencatatan dideskripsikan sesuai dengan urutan kejadian atau episodik, molar, subordinat, dan molekular. Baik, mari kita lihat contoh pencatatan model anekdot di bawah ini. Nah, ada seorang pengamat bernama Irma. Irma sedang mengamati perkembangan sosial dan emosi seorang anak yang bernama Dina berumur 3 tahun. Pencatatan atau observasi dilakukan pada hari Rabu tanggal sekian-sekian, waktu jam sekian-sekian, berada di sebuah kebun sekolah. Nah, pada kalimat pertama itu yang kita sebut sebagai molar unit. Peristiwa utamanya adalah ketika Rita sedang memetik jagung. Nah, subordinatnya atau peristiwa yang khas adalah tiba-tiba Dina adalah subjek yang diamati, dia datang menghampiri dengan membawa keranjang. Nah, kemudian peristiwa yang selanjutnya atau yang kita sebut sebagai molekular, yakni adalah peristiwanya ketika Dina berkata kepada Rita, pakai saja keranjangku untuk masukin jagungnya. Dan kemudian Rita menjawab bla 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 bla. Dan kemudian mereka beraktivitas bersama memetik jagung. Nah, ini yang kita sebut sebagai molekular yang menjelaskan peristiwa yang terjadi. Nah, yang menarik di dalam anekdot ini ada satu kolom atau ada satu kotak yang biasanya berisi mengenai komentar interpretasi dari si pengamat atau kalau konteksnya ini berada di PAUD adalah pendidiknya. Nah, yang menarik, yang kenapa Dina diamati peristiwanya tersebut, karena Dina ini biasanya adalah seorang yang pendiam dan jarang memperhatikan temannya. Nah, ketika Dina tiba-tiba datang menghampiri temannya yang bernama Rita, ini sesuatu yang menarik dan harus dicatat karena ini berkaitan dengan perkembangan sosial emosinya. Nah, biasanya Dina tidak berperilaku seperti itu. Biasanya dia tidak peduli dan jarang memperhatikan temannya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah pengamatan yang dilakukan oleh
pengamat yang bernama Fajar. Dia sedang mengamati pola interaksi sosial yang ada pada anak-anak usia 5 tahun yang berada di dalam sebuah kelompok. Kalau di sini disebutkan kelompok B2, katakanlah di sebuah PAUD. Nah, ketika sedang mengamati ada peristiwa yang menarik menurut si Fajar, yang kemudian sesegera mungkin dia menuliskannya. Model penulisan dengan anekdot sama seperti contoh pertama, dituliskan secara episodik, ada molar, ada subordinat, dan molekular. Yang pertama adalah peristiwa utamanya. Saat itu, Dian dan Sari sedang berada di halaman sekolah bermain permainan menata meja makan. Nah, selanjutnya peristiwa yang khas adalah, atau subordinatnya adalah, Aris datang mendekati mereka dan mengatakan bahwa ia ingin meminta makanan yang ditata di meja oleh Dian dan Sari. Nah, selanjutnya peristiwa molekularnya adalah kemudian Sari memandang Aris. Dia mengatakan bahwa, "Hai, kamu tidak boleh mendekat di sini." Dan Aris berbalas kata dengan mengatakan, "Saya bisa jadi ayah dan akan membantu cuci piring." Nah, selanjutnya reaksi dari Dian dan Sari tersenyum dan berkata, "Oke, kamu boleh bermain bersama kami." Menurut pengamat ini sangat menarik karena menunjukkan perkembangan sosial seorang anak bernama Aris ketika dia bisa bermain bersama dua orang, Dian dan Sari, yang biasanya itu membuat temannya takut untuk mendekat, tetapi Aris ini malah datang dengan cara yang menurut si pengamat ini cukup cerdas, yakni dengan mengatakan bahwa dia ingin menjadi ayah yang nantinya akan membantu mencuci piring, sehingga kedua anak Dian dan Sari ini welcome dan mengajak untuk bermain bersama. Nah, dua contoh tadi merupakan model pencatatan observasi dengan anecdotal record atau yang biasa disebut catatan anekdot. Model pencatatan data yang selanjutnya adalah time sampling. Nah, karakteristik dari time sampling ini adalah berdasarkan pertimbangan interval waktu. Jadi kemunculan perilakunya itu kapan saja, berapa kali atau frekuensinya berapa kali, dan durasinya berapa lama. Nah, biasanya dilakukan untuk mencatat perilaku-perilaku yang tampak terbuka diamati atau yang kita sebut sebagai overt behavior dan perilaku yang sering muncul. Nah, di dalam menetapkan durasi yang efektif biasanya dilakukan setiap 15 menit atau ketika digunakan variasi yang lain adalah setiap 5 menit sekali. Gejala perilaku yang muncul di dalam intervaktu yang ditentukan kemudian dicatat. Interval waktu ditentukan berdasarkan frekuensi kehadiran perilaku. Kelebihan dari time sampling adalah efektif untuk mengamati perilaku yang sering muncul. Misalnya Anda mengamati perilaku menguap gitu ya. Ada mahasiswa yang lagi belajar di kelas AUV ya. Ada mahasiswa ini ngantuk gitu kan. Ini perilaku yang cukup sering muncul gitu ya. Apa kira-kira dari perilaku mengantuk yang sering muncul? Menguap misalnya. Nah, Anda tetapkan waktunya dalam setiap 5 menit sekali. Kapan perilaku menguap itu muncul? Kemudian Anda tandai. 5 menit pertama, ada 10 kali yang bersangkutan ini menguap. 5 menit kedua, ada 10 kali yang bersangkutan ini menguap misalnya. Nah, tetapi kelemahannya adalah karena yang dicatat hanya perilaku-perilaku saja yang nampak ya, dalam satu interval waktu, maka model catatan time sampling ini akan kehilangan sebuah gambaran kontinuitasnya
kemudian kehilangan konteks, atau hal-hal yang bersifat natural. Ya, karena hanya mencatat berapa kali kemunculan perilaku saja, tidak mencatat hal-hal yang lain. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun sebuah pencatatan dengan model time sampling? Pertama sekali, Anda tentukan perilaku yang nampak yang akan diamati apa. Misalnya mengantuk, perilaku yang nampak apa? Menguap, kucek-kucek mata, garuk-garuk kepala, atau hal yang lainnya. Dan selanjutnya adalah tujuan yang jelas, ya. Yang kedua, menentukan jumlah subjek dan durasi observasi. Berapa menit atau berapa jam durasi observasinya. Yang ketiga, menentukan informasi yang dibutuhkan, kemunculan perilaku, frekuensi atau durasi. Selanjutnya, menentukan interval waktu dan jumlahnya. Contoh misalnya, Anda mau mengamati perilaku agresivitas dari seorang anak ketika sedang bermain. Maka, salah satu perilaku yang bisa diamati dari agresivitas atau perilaku yang terbuka atau overt behavior-nya adalah perilaku memukul. Nah, dilakukan pengamatan dalam setiap 5 menit sekali ketika sedang bermain. Nah, misalnya Anda lihat di dalam contoh model pencatatannya. Nah, perilaku agresivitas tadi selain memukul juga ada mendorong, merebut atau mencubit misalnya. Kemudian Anda buat kolom durasi waktunya. Dalam setiap 5 menit sekali perilakunya muncul atau tidak. Di menit pertama kalau misalnya muncul, maka kasihlah kode 1. Artinya peristiwa itu muncul. Kalau tidak terjadi, kasihlah kode 0. Maka perilaku itu tidak muncul. Nah, misalnya perilaku memukul tadi di menit pertama muncul, kedua muncul dengan kode 11, tapi di menit keempat dan kelima itu tidak muncul. Nah, selanjutnya berapa kali jumlah kemunculannya atau frekuensinya. Pada menit pertama misalnya muncul 5 kali, pada menit kedua misalnya muncul 4 kali, ketiga 3 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk lebih memperjelas, maka di samping Anda bisa juga tuliskan sebuah catatan peristiwanya. Misalnya yang menunjukkan gambaran gitu ya. Memukul pada 5 menit pertama, kedua, dan ketiga lalu berhenti. Pada 5 menit selanjutnya memukul lagi. Model pencatatan yang keempat adalah event sampling. Apa yang kita sebut sebagai model pencatatan observasi event sampling? Yaitu sebuah pengamatan yang berfokus pada pencatatan kejadian perilaku-perilaku yang penting pada situasi tertentu. Siapa, apa, dan dampak perilakunya. Kelebihan dari event sampling yang pertama adalah efisien waktu, karena hanya mencatat tentang beberapa hal yang tadi sudah ditentukan. Kelebihan yang kedua, mudah dirangkum dan dianalisis. Tapi memiliki kelemahan karena datanya itu sifatnya naratif, data tidak bisa dikuantifikasi. Nah, kelemahan yang selanjutnya karena mengamati pada saat peristiwa itu terjadi sehingga tidak bisa mengkaitkan kondisi ini pada perilaku di masa lalu. Bagaimana langkah-langkah menyusun model pencatatan event sampling? Yang pertama adalah menentukan perilaku yang akan diobservasi. Yang kedua, mengetahui di mana dan kapan perilaku itu dapat terjadi. Yang ketiga, menentukan jenis informasi, data yang akan dicatat.
Misalnya, berapa lama terjadi, apa yang terjadi, jenis perilaku yang muncul seperti apa yang dilakukan, apa akibat dan apa yang terjadi setelah kejadian. Setelahnya, baru kita akan menyusun sebuah lembar catatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pencatatan event sampling berikut ini. Mohon maaf, pada gambar yang Anda lihat agak sedikit terpotong, tetapi informasinya masih cukup terlihat dengan jelas. Baik, pada prinsipnya model pencatatan event sampling ini menggambarkan sebuah peristiwa atau mencatat deskripsi sebuah peristiwa secara utuh dan detail. Kapan terjadinya, berapa lama, peristiwa pencetusnya apa, perilaku yang diamati apa, perilaku yang nampak apa, serta konsekuensi dari sebuah perilaku yang diamati itu terjadi seperti apa. Sehingga utuh mendeskripsikan sebuah perilaku yang diamati. Pada contoh di layar, misalnya perilaku yang diamati adalah mencubit teman sampai menangis. Perilaku ini terjadi pada pukul 8 lebih 10 menit. Peristiwa pencetusnya ditulis di sini ketika Doni sedang menyusun sebuah balok menjadi bangunan. Mario mengambil balok Doni. Ini adalah sebuah peristiwa awal yang mencetuskan peristiwa selanjutnya. Perilaku selanjutnya yang dicatat adalah kemudian Doni membentak Mario, lalu mencubit tangan kanan Mario. Dampaknya atau konsekuensi yang terjadi setelah perilaku tersebut adalah Mario kemudian menjerit, lalu menangis. Mendengar Mario menangis, guru mendatangi mereka berdua, lalu menasihati keduanya untuk mengajak saling memaafkan. Jadi, itu contohnya mendeskripsikan sebuah peristiwa yang diamati secara detail. Kapan, kemudian peristiwa pencetusnya apa, perilaku berikutnya yang terjadi apa, lalu konsekuensi atau dampak peristiwa yang diamati itu seperti apa. Model pencatatan yang selanjutnya adalah berupa checklist. Apa yang kita sebut checklist, yakni membuat sebuah pedoman observasi dan memberikan tanda cek ketika perilaku muncul. Pada model pencatatan checklist tidak memberikan informasi mengenai berapa lama, berapa kali peristiwa itu muncul serta kualitas perilaku. Data dapat diamati secara cepat, tetapi memang informasi yang didapat kurang mendalam, oleh karena itu perlu diberikan catatan tambahan. Nah, model checklist ini dapat digunakan juga pada time sampling ataupun event sampling. Perhatikan contoh checklist berikut ini. Misalnya, kita sedang melakukan pengamatan pada aktivitas mahasiswa di kelas. Kita akan menentukan perilaku yang nampak yang bisa diamati ketika berada di kelas seperti apa saja. Nah, di sini dituliskan 1. Serius memperhatikan penjelasan dosen. 2. Mencatat materi yang dijelaskan. 3. Aktif berdiskusi. 4. Sering bertanya. Dan kemudian pada kolom sebelah kanan ditulis ya atau tidak. Tugas seorang observer hanya tinggal mencentang saja. Apakah perilaku serius memperhatikan penjelasan itu muncul? Apabila ya, maka yang dicentang pada kolom ya. Apabila tidak, yang dicentang pada kolom tidak. Nah, kemudian untuk menambahkan informasi-informasi yang menurut observer penting, maka pada kolom di bawahnya atau baris di bawahnya diberikan sebuah space untuk menuliskan catatan observer. Nah, contoh checklist seperti pada layar Anda. Pada kolom sebelah kiri dituliskan aspek-aspek apa saja yang diamati. Misalnya, untuk mengamati perkembangan anak,
Yang diamati adalah aspek kognitif, aspek perkembangan bahasa, dan aspek moral agama. Nah, lalu menentukan beberapa indikator. Nah, beberapa indikator ini ketika menyusun pada prinsipnya adalah indikator-indikator yang nampak yang bisa diamati. Nah, kemudian baru dituliskan pada sebelah kanan kemunculannya, ya atau tidak. Atau misalnya Anda bisa mengganti kodenya misalnya jarang, kurang, atau sangat baik. Model pencatatan yang keenam adalah rating scale. Rating scale adalah alat ukur observasi yang berisikan pernyataan atau perilaku dan alternatif jawaban di dalam bentuk sebuah skala. Agar dapat mendesain sebuah rating scale, tingkah laku yang akan diobservasi sebelumnya perlu digarisbawahi harus diketahui dengan pasti. Pernyataan yang disusun adalah kriteria perilaku yang spesifik, serta harus didefinisikan secara jelas serta dapat diamati atau observable. Sedangkan pilihan jawaban yang akan dirancang mulai dari kondisi yang paling rendah di sebelah kiri dan paling tinggi berada di sebelah kanan. Jadi pada kondisi yang paling rendah sebelah kiri dan sebelah kanan itu yang paling tinggi. Misalnya contoh rating scale adalah apakah mahasiswa sering membaca buku diktat kuliah? Pilihan jawabannya adalah tidak pernah, jarang, sering, selalu. Nah, model yang seperti ini kita sebut sebagai rating scale. Nah, rating scale dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama berupa angka, yakni numerical rating scale, yakni teknik observasi rating scale yang menggunakan numerik. Pada prakteknya terkadang dapat digabung dengan skala grafis. Sebagai contoh, misalnya ketika Anda mau mengamati sebuah atau perilaku seberapa baik perkembangan respon kata-kata atau tindakan di dalam ruang bermain PAUD. Misalnya Anda membuat rentang skala itu dari angka 1 sampai kemudian nomor 5. Nah, seberapa baik anak dalam memberi respon kata-kata dan tindakan di ruang bermain PAUD? Apakah Anda memilih nomor 2 ataupun nomor 4 atau nomor 5? Nah, ini yang saya maksud. Biasanya pemula itu kadang-kadang memberikan penilaian itu berada pada tengah-tengah karena kurang pengalaman, kurang berlatih sehingga mencari aman. Sehingga biasanya berada di angka tengah. Atau kemungkinan yang kedua, biasanya para pemula yang kurang berlatih itu memberikan jawaban yang dalam tanda kutip yang baik, yang positif. Biasanya di angka rentang 3 ke kanan, 3, 4, 5, sehingga penilaiannya pun baik. Takut kalau misalnya memberikan nilai yang rendah karena khawatir keliru. Model rating scale yang selanjutnya adalah grafik rating scale, merupakan teknik observasi rating scale menggunakan garis lurus, horizontal atau vertikal. Rentang penilaian kemunculan perilaku yang meningkat dalam garis lurus. Umumnya menggunakan garis lurus atau segi 4. Prinsipnya disajikan secara estetik atau menarik, ya, seperti pada contoh yang ada pada layar Anda. Nah, model rating scale yang selanjutnya adalah semantic differential rating scale, yaitu penilaian perilaku yang berlawanan, menggunakan pasangan kata sifat yang berlawanan dalam memberikan rating. Segala objek yang akan dirating disebut konsep, biasanya memiliki 7 jenjang penilaian. Nah, pada contoh yang ada di layar Anda disebutkan pada sebelah kiri itu adalah kondisi yang paling rendah, yakni malas. Kemudian aspek pada sebelah kanan itu
aspek yang paling baik atau yang rajin. Nah, tugas Anda sebagai observer adalah melakukan penilaian di rentang angka berapa subjek atau observi yang sedang Anda observasi. Nah, kelebihan rating scale yang pertama, mudah dan cepat untuk memaknai kesimpulan. Yang kedua, lebih mudah untuk diskor. Karena apa? Karena datanya berupa data kuantitatif, sehingga Anda tidak perlu susah-susah menafsirkan secara naratif, karena datanya sudah berupa angka dan biasanya itu akan langsung bisa dilakukan kesimpulan. Misalnya baik, tinggi, itu nilainya pasti akan berada di rentang sekian. Yang jelek atau yang rendah nanti nilainya akan ada berada di rentang sekian. Nah, kelemahannya ke beberapa, ya ini item dapat ambigu, yang kedua penyebab perilaku juga tidak dianalisis, ya karena memang tidak ada kebutuhan itu. Yang terakhir adalah berkaitan dengan mechanical device, yakni sebuah model pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu seperti kamera, recorder, atau yang lainnya. Kelemahannya ya memang kalau kamera dan recorder dan alat-alat yang lain yang dibutuhkan tentu butuh biaya untuk membelinya atau untuk menyewa, sehingga memiliki kelemahan di biaya yang lebih mahal. Kelebihannya tentu karena ini sifatnya alat-alat perekam, dapat diputar kembali setiap dibutuhkan. Bisa diputar lebih lambat sehingga memungkinkan analisis perilaku yang teliti yang muncul pada subjek atau observi Anda. Dapat digunakan untuk merancang riset untuk mengembangkan sebuah permasalahan penelitian. Yang terakhir, kelebihannya adalah sebagai bagian metode pelatihan bagi observer untuk memperbaiki kecermatan dan ketelitian dalam observasi. Jadi kalau misalnya Anda masih pemula, memang sebaiknya gunakanlah alat-alat bantu sehingga memperbaiki kecermatan dan ketelitian Anda pada saat observasi. Terima kasih Anda sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Anda dapat melengkapi pemahaman Anda tentang teknik pencatatan data observasi dengan membaca diktat asesmen observasi dan wawancara pada bagian teknik pencatatan observasi. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau pernyataan atau komentar apapun, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam.